Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Novelia Asita Pranani, salah satu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Surabaya, Program Studi Manajemen. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Statistika 1 dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Statistika 1. Mata kuliah Statistika 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi manajemen dan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Surabaya. Deskripsi mata kuliah Statistika 1. Mata kuliah Statistika 1 ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester ke depan, dengan bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Statistika 1 ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar tentang statistik, khususnya yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, dan menerapkannya untuk mendeskripsikan data-data sederhana. Ruang lingkup materi mata kuliah Statistika 1 memang pada statistik deskriptif dan merupakan prasyarat untuk dapat mengikuti mata kuliah Statistika 2 yang akan terfokus pada statistik inferensial. Mata kuliah ini membuat pengantar untuk penyelidikan statistik, memahami konsep-konsep dasar statistika, macam-macam pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran letak dan ukuran penyebaran, angka indeks, regresi sederhana, regresi berganda dan analisis data berkala. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dalam program studi manajemen yang dibutuhkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian menguasai konsep metodologi penelitian dan analisis kuantitatif pada bidang ekonomi terapan, mampu mendemonstrasikan kemampuan dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisa data serta penyusunan dan penyajian laporan secara ilmiah. Kemudian memiliki kemampuan mengaplikasikan teori ekonomi untuk pembangunan sumber daya, keuangan publik dan perbankan, untuk menganalisis isu dan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat regional, nasional, dan global atau internasional, serta terampil penerapan ilmu ekonomi di bidang keahlian atau sesuai dengan pekerjaan. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, setelah mempelajari tentang ilmu statistik, mahasiswa dapat menganalisis tahapan awal proses analisis data secara deskriptif dalam proses analisis ekonomi dengan baik. Yang pertama, mampu membuat hasil eksplorasi data, mampu mengidentifikasikan statistika, variabel, tingkat pengukuran dan data, mampu memberikan contoh data dalam bentuk distribusi frekuensi dan presentasi grafik, mampu membedakan data berdasarkan ukuran pemusatan, mampu membedakan data berdasarkan ukuran penyimpangan, mampu membedakan perhitungan dalam penentuan nilai probability, mampu membedakan perhitungan probability berdasarkan jenis distribusinya, mampu memilih cara penarikan sampel, dan mampu merancang nilai parameter populasi dengan mengetahui ataupun tidak mengetahui standar deviasi populasi. Adapun referensi di mata kuliah Statistika 1 antaranya Harinaldi 2002 tentang prinsip-prinsip statistik untuk teknik dan sains, kemudian ada Santoso Singgi tahun 2003 tentang statistik deskriptif, ada Spiegel et al. Tahun 2000, kemudian ada Subagio Pangestu 2002, kemudian ada Walpole tahun 2000. Sistem pembelajaran di mata kuliah Statistika 1 ini yang pertama dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus.
dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus melalui LMS Universitas Merdeka Surabaya. Kemudian pembelajaran mata kuliah Statistika 1 ini dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS. Metode pembelajaran dalam mata kuliah Statistika 1. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Statistika 1 ini bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya, seperti pekan sebelum ujian tengah semester akan menggunakan blended learning, dan pekan sebelum ujian akhir semester akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet atau Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group atau forum diskusi di LMS Universitas Merdeka Surabaya untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah Statistika 1 dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah Statistika 1 didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis interaktif dilakukan sebanyak 2 kali dan penugasan terstruktur, baik secara mandiri maupun kelompok, dilakukan sebanyak 4 kali, lalu diskusi kelompok, di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompok. Kemudian UTS dilakukan menggunakan rubrik MCQ (Multiple Choice Question), dan UAS dilakukan menggunakan presentasi studi kasus setiap kelompok. Bobot nilai mata kuliah Statistika 1, pembobotan bentuk hasil dari setiap evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan baik mandiri maupun kelompok sebesar 35%, diskusi kelompok sebesar 15%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 20%. Dengan bobot total penilaian evaluasi pembelajaran sebanyak 100%. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Statistika 1. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kuliah hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Mari berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pertemuan untuk minggu ketiga hari ini kita akan mempelajari mengenai penyajian data dan distribusi frekuensi. Di minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pengumpulan dan pengolahan data yang sudah saya ajarkan minggu lalu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang bisa mereview dari pertemuan kita minggu kedua kemarin? Boleh, silakan Dian. Jadi untuk pertemuan kemarin ada materi yang dibahas, ini ada sumber data dan pengolahan data. Di sumber data ini ada 2 data, ini data primer. Kalau di data sekunder ada data yang diambil dari mengumpulkan orang lain, data yang ditambahkan data primer. Kemudian untuk pengolahan data, mari kita membahas tentang tabulasi data, penggunaan dan mengulang setelah. Kemudian yang analisa. Oke, betul sekali. Oke, terima kasih ya Mbak Dian sudah mereview untuk pertemuan kita yang minggu lalu. Hari ini kita lanjut mengenai penyajian data dan distribusi frekuensi, di mana ini adalah tujuannya kita ini punya data, punya angka, gimana kita menyajikan data-data kita ini ke
ke orang lain, baik dalam bentuk tabel, baik dalam bentuk diagram, ataupun bentuk dalam pie chart, seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman menyajikannya nanti kepada orang-orang, kemudian bagaimana menjelaskannya, seperti itu. Nah, data penelitian ini harus disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyusunan dan penyajian data penting untuk memudahkan analisis dan pembacaan data hasil penelitian. Penyajian data dapat dengan tabel frekuensi atau yang namanya diagram grafik. Nah, ini untuk kelompok penyajian data. Kelompok penyajian data untuk data kualitatif itu ada dua macam skala. Skala nominal, skala ordinal. Kemudian ada yang namanya penyajian data kuantitatif. Di penyajian data kuantitatif ada skala interval, ada skala rasio. Nah, bedanya apa sih Bu kualitatif dengan kuantitatif? Kalau kualitatif gampangannya adalah datanya berbentuk kata-kata. Kalau kuantitatif datanya berbentuk angka, seperti itu. Lebih gampangannya seperti itu gambarannya ya. Kemudian, ini adalah contohnya, kalau skala nominal itu mengelompokkan. Misal ada kecil, sedang, atau besar. Kemudian kita urutkan spesifiknya. Jadi kita kategorikan, dia termasuk kategori kecil, sedang, atau besar. Itu untuk skala nominal. Kemudian untuk skala ordinal, itu memperkenalkan konsep urutan. Ini kita bisa menggunakan data ini untuk memetakan urutan atau peringkat. Misalnya, dalam survei kepuasan pelanggan, kita bisa memberikan penilaian 1 sampai 5 untuk menyusun order tertinggi hingga terendah. Seperti itu. Kemudian kalau skala interval menggunakan angka untuk mengukur perbedaan numerik. Misal seperti suhu Celcius atau suhu Fahrenheit. Kemudian ada yang namanya skala rasio. Skala rasio ini memiliki titik nol yang absolut. Contohnya pengukuran berat badan atau tinggi badan, di mana yang sudah pasti angkanya itu. Tinggi badan segitu, berat badan segitu. Itu yang untuk skala rasio. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau dipertanyakan dulu, mau tanya, ada yang mau didiskusikan dulu? Kalau tidak ada, kita langsung lanjut ya. Nah, ini untuk penyajian data. Penyajian data yang akan saya jelaskan lebih perjelas di pertemuan ini adalah mengenai penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi. Ada penyajian data itu dalam bentuk diagram atau grafik, di mana diagram itu pun sendiri ada macam-macam. Ada seperti ini, kalau ini namanya diagram apa? Ada yang tahu? Diagram batang. Diagram batang atau diagram histogram. Kalau seperti ini namanya. Nah, ada pun juga kelebihan dan kekurangan dalam melakukan penyajian dengan grafik. Kelebihannya, lebih mudah diingat, lebih menarik, informasinya visual dan dapat diperbandingkan, kemudian menyajikan perubahan hubungan. Ada kekurangannya, penyajiannya harus sesuai dengan tujuannya, gambaran umum dan dipengaruhi oleh skala. Penyajian data kualitatif. Kalau tadi saya sudah menyampaikan perbedaan antara penyajian data kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kualitatif, datanya berupa apa tadi? Datanya berupa kata-kata. Lebih ke kalimat, kata-kata. Jadi tidak berupa angka kalau kualitatif. Kalau kuantitatif berupa angka. Saya langsung next aja. Nah, kalau ini contoh diagram apa? Bentuk apa ini? Diagram bentuk lingkaran atau pie chart. Kalau tadi histogram atau batang, kalau ini berupa pie chart atau diagram lingkaran. Nah, untuk penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Kita dapat data nih, dapat angka ya. Dapat angka macam-macam. Nah, gimana caranya kita menyajikan ke orang lain? Gimana kita caranya menjelaskan ke orang lain itu bisa memahami apa data yang kita dapat? Bagaimana kita mempresentasikan? Itu yang kita lakukan.
Langkah pertama adalah mengurutkan data. Kita urutkan dulu dari yang terkecil ke terendah, kecil ke tinggi. Kemudian membuat kategori atau kelas data. Kemudian membuat interval data. Kemudian baru membuat tabel frekuensi. Nah, untuk langkah pertama kita urutkan dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya, atau dari terbesar ke kecil. Misal kita dapat data seperti ini. Ini ada 20 data kecamatan, ada 20 data kecamatan, di mana sebelah sana adalah jumlah masyarakat yang dilayani. Awalnya data ini kita dapat acak, tidak urut, ya kan? Lalu kita urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Ini sudah kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Dari langkah pertama ini, maka kita akan ketahuan angka terkecilnya berapa? 215, benar. Angka terkecilnya 215, angka terbesarnya 9750. Nah, dari langkah pertama kita sudah menemukan data yang terbesar dan data terkecil. Seperti itu. Kemudian, di langkah kedua, kita membuat kategori atau kelas data. Nah, dari kategori atau kelas data ini, ada rumus yang harus kita lakukan. Rumus untuk mencari langkah kedua kategori atau kelas data ini, yang pertama, jumlah kategori, K sama dengan 1 plus 3,322 log N. Nah, N-nya ini apa? N-nya adalah jumlah datanya. Jumlah data yang tadi ada berapa? 20. Jadi 1 plus 3,322 log 20. Kita masukkan jumlahnya N-nya tadi kan datanya ada 20. Kita masukkanlah ke dalam rumus. Jadi 1 plus 3,322 log 20. Log 20 kita cari menggunakan kalkulator. Ketemulah 1,301. Kemudian kalau sudah ketemu log 20, baru kita kalikan dengan 3,322. Setelah itu baru kita kita tambahkan dengan angka 1, maka ketemu kategorinya adalah 5,322. Kalau kita bulatkan, maka jumlah kategorinya yaitu menjadi 5. Ya. Kemudian setelah langkah ke-1, kedua, kemudian langkah yang ketiga. Langkah ketiga kita menentukan yang namanya interval kelas. Interval kelas, rumusnya nilai terbesar dikurangi terkecil dibagi dengan jumlah kelas. Nah, kan rumusnya nilai terbesar kurangi nilai terkecil dibagi dengan jumlah kelas. Kita masukkan tadi nilai tertingginya 9750, nilai terendahnya 215, maka kita masukkan ke dalam rumus interval kelas. 9750 dikurangi 215 dibagi 5. 5 dari mana tadi? Jumlah kelas atau jumlah kategori yang kita hitung di langkah kedua tadi. Ya. Akan ketemu interval kelasnya 1907. Nah, baru kita masukkan ke dalam bentuk tabel. Nah, bentuk tabel, di sini ada kelas. Kelas ini yang di langkah kedua ini, yang kita cari tadi, maka kelas untuk ke bawahnya ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Interval, data terendah tadi kan 215. Nah, untuk sebelumnya tadi kita mencari di langkah ketiga apa? Interval kelasnya. Interval kelasnya adalah 1907. Maka, untuk intervalnya 215 sampai 2122. Dari mana 2122? 215 ditambah 1907. Maka ketemu interval untuk di kelas pertama adalah 215 sampai 2122. Ya. Kemudian di kelas yang kedua. Di kelas yang kedua tidak mulai dari 2122 tetapi kita mulai angka selanjutnya 2123 sampai 4030. Dari mana 4030? Sama dengan yang pertama tadi. 2123 ditambah lagi dengan 1907.
7. Begitu seterusnya sampai kelas yang kelima. Kelas yang kelima, intervalnya 7.847 sampai 9.754. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya? Sampai sini ya? Nah, setelah kita menentukan kelas, interval, kemudian kita mencari jumlah frekuensi. Menentukan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi di kelas pertama interval 215 sampai 2122 ini ada berapa data? Dari 20 data yang kita punya tadi, ada berapa data yang masuk angka 215 sampai 2122? Kita balik lagi ke awal, ke data yang awal tadi. Nah, nih kita lihat dari 215 sampai 2122 ada berapa data yang masuk. Nah, kalau sudah kita urutkan gini kan kita jadi gampang lihatnya. Berarti mulai dari nomor 1 sampai sebelum 2122. Berarti sampai ke angka berapa nih? Sampai 14. Berarti interval kelas pertama ada berapa data? Ada 14 data. Ada 14 data. Nah, ini tadi. Nah, jadi kelas pertama intervalnya 215 sampai 2122 ada 14 data. Untuk interval kelas yang kedua 2123 sampai 4030 ada berapa datanya? Ada 3. Ada 3 data. Kemudian di kelas yang ketiga 4031 sampai 5938 ada 1. Kelas yang keempat 5939 sampai 7846 ada 1 juga. Kemudian yang di kelas yang kelima 7847 sampai 9754 juga ada 1. Nah, dari jumlah frekuensi ini harus sama dengan jumlahnya data yang kita punya. Dengan N-nya tadi. N-nya kita tadi punya berapa? 20. Maka ini jumlahnya harus sama 20. Kalau masih 19 berarti ada 1 data yang belum masuk. Benar nggak ini 14 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ada 20? Benar. Maka tabel untuk jumlah frekuensinya sudah benar. Kita lanjut, ada yang namanya, selanjutnya tabel berikutnya adalah yang namanya frekuensi relatif. Apa sih Bu frekuensi relatif itu? Nah, frekuensi relatif ini gampangannya adalah kita membaca data dalam bentuk persentase. Dalam bentuk persentase. Untuk di kelas pertama kan jumlah frekuensinya 14. Nah, berarti ada berapa persentasenya? Nah, caranya mencari frekuensi relatif 14 dibagi 20 dikali 100. 14 adalah dari frekuensi yang ini, 20 adalah dari jumlah data keseluruhannya ada 20, lalu kita kalikan dengan 100%. Kita kalikan dengan 100%, maka akan ketemu untuk di kelas pertama frekuensi relatifnya adalah 70%. 70% di frekuensi relatif untuk di kelas yang pertama. Kemudian di kelas yang kedua ada 15%, frekuensi ketiga ada 5%, 4 ada 5%, kemudian yang di kelima juga ada 5%. Total keseluruhan harus berapa jumlahnya? 100%, betul. Oke, bisa dipahami ya. Oke, untuk selanjutnya, tabel selanjutnya adalah kita mencari yang namanya nilai tengah. Nilai tengah dari interval yang ada. Dari interval yang ada. Dari nilai tengah dari 215 sampai 2122 ini ada berapa? Nilai tengahnya. Begitu juga seterusnya sampai untuk kelas yang kelima. Caranya gimana? 200 untuk data kelas pertama, 215 tambah 2122 kita bagi 2. Akan ketemu nilai tengah. 1168,5. Selanjutnya, kelas yang kedua,
2123 kita tambah 4030 lalu kita bagi 2 juga. Begitu seterusnya sampai kelas yang kelima. Sampai kelas yang kelima selesai. Itu untuk mencari nilai tengah. Kemudian ada yang namanya nilai tepi kelas. Nah, nilai tepi kelas. Jadi dari interval ini 215, angka sebelumnya itu berapa? Itu merupakan nilai tepi kelas. 215 untuk angka sebelumnya berarti berapa? 200. Sebelum angka 215 214, tapi masih ada 214,5. Itu untuk nilai tepinya. Kemudian kalau dari 2102 antara 2122 sama 2123 nilai tepi kelasnya adalah 2122,5. Itu untuk nilai tepi kelas. Sampai semuanya terpenuhi di kelas yang kelima. Setelah nilai tepi kelas selesai, kemudian yang ada yang namanya frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu ada 2. Ada frekuensi kumulatif kurang dari, ada frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita mulai dulu di frekuensi kumulatif yang kurang dari. Kalau frekuensi kumulatif kurang dari, kita mulainya dari angka 0. Nah, di sini kok ketemu 14, Bu. Kemudian kok ketemu 17, kok ketemu 18, dari mana? Kita mulai dari angka 0. Kita melihatnya adalah di frekuensi. Frekuensi yang pertama tadi berapa? 14. Maka 0 ditambah 14. Dan akan ketemu frekuensi kumulatifnya adalah 14. Kemudian selanjutnya berapa? Frekuensi selanjutnya tadi kan 3. Berarti 14 tambah 3. Jadi 17. Terus frekuensi selanjutnya tadi berapa? 1. 17 tambah 1, 18. 18 lagi tambah 1 lagi, 19. Sampai yang terakhir harus jumlahnya sama dengan jumlah data. Yang kita punya tadi 20. Maka akan terlihat di sini frekuensi kumulatif kurang dari. Selanjutnya lebih dari. Kalau lebih dari, kita mulai dari jumlah datanya. Kebalikannya, kalau kurang dari tadi kita mulai dari angka 0, kalau lebih dari kita mulainya dari jumlah datanya. Jumlah datanya 20. Nah, untuk selanjutnya kita kurangi dari jumlah frekuensi. 20 kurangi 14 akan ketemu 6. 6 dikurangi frekuensi selanjutnya tadi 3. Kemudian 3 dikurangi 1 akan ketemu 2. 2 kurangi 1, 1 kurangi 1, 0. Maka kebalikannya ya, kelihatan ya perbedaannya antara kurang dari sama lebih dari. Data ini kelihatan data terkecilnya berapa? Angka terkecilnya 19,0. Kemudian untuk angka terbesarnya berapa? 25,3. Setelah kita urutkan nanti akan ketemu angka terkecilnya 19,0, kemudian angka terbesarnya 25,3. Kemudian kita mencari kelasnya ya kan? Mencari kelas. K sama dengan 1 plus 3,22 log N. N-nya berapa tadi? 50. Kita masukkan ke dalam rumus. Kita cari menggunakan kalkulator. Log 50-nya ketemu 1,698. Kita hitung, maka K-nya ada 7. K-nya ada 7. Setelah mencari kategori kelas, kemudian kita mencari interval kelas. Angka terbesar dikurangi angka terkecil dibagi dengan kategori kelasnya 7. Maka interval kelasnya 0,9. Bisa dipahami ya teman-teman sampai sini? Baik, untuk latihan di rumah untuk tugas minggu depan, ini ada di slide terakhir nanti, silakan. Ada soal yang harus teman-teman kerjakan dan kita kumpulkan minggu depan. Ada soal seperti ini, dikerjakan sama seperti apa yang tadi sudah saya ajarkan. Silakan dikerjakan di rumah, besok minggu depan kita kumpulkan. Oke, saya rasa perkuliahan hari ini cukup sekian. Kita ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah saya sampaikan, saya ajarkan hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.